Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Saka Kencana atau Satuan Karya Keluarga Berencana Kabupaten Pacitan akan memberikan edukasi atau pendidikan terkait dengan salah satu krida di Satuan Karya Keluarga Berencana, yaitu adalah krida generasi berencana. Di dalam krida generasi berencana itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Yang kedua adalah triad KRR. Kemudian yang ketiga adalah life skill. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya PUP adalah upaya untuk mendewasakan usia perkawinan. Usia perkawinan bagi laki-laki adalah 25 dan untuk perempuan adalah 21. Bila terlanjur menikah sebelum usia yang ideal, diharapkan menunda kelahiran anak pertama. Nah, bagaimana dampak menikah di usia dini? Yang pertama adalah dari segi medis. Kecenderungan hamil pada usia yang terlalu muda terutama dapat mengancam kesehatan reproduksi perempuan. Kemudian yang kedua adalah aspek psikologisnya. Ketidaksiapan peran sebagai suami istri dapat mengarah pada munculnya ancaman terhadap kondisi psikologis yang merugikan pasangan. Kemudian yang ketiga adalah segi aspek ekonomi. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan primer, sekunder, atau tersier dalam keluarga dapat mengarah pada munculnya konflik di dalam keluarga. Yang kedua adalah triad KRR. Jadi triad KRR adalah 3 ancaman yang nantinya akan mengancam remaja. Yang pertama ada pernikahan dini, lalu seks pranikah, dan yang terakhir ada nafsa. Nah, untuk nafsa sendiri apa sih sebenarnya? Nafsa adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Lalu, apa dampak nafsa untuk kita sendiri kalau kita menggunakannya? Yang pertama tentunya kita bisa kecanduan. Lalu terjadi perubahan pada tingkah laku, perubahan pada kestabilan emosi, kerusakan pada organ-organ tubuh terutama bagian dalam, dan bahkan bisa sampai menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya perlu teman-teman ketahui bahwa bahaya seks pranikah adalah yang pertama, kehamilan tidak diinginkan, kemudian aborsi, dan juga infeksi menular seksual. Selanjutnya, hal tersebut dapat menyebabkan HIV dan AIDS. Media apa sih yang digunakan dalam media penularan HIV AIDS? Yang pertama adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan juga air susu ibu. Perilaku beresiko yang dapat menularkan HIV AIDS yang pertama adalah menggunakan jarum suntik atau peralatan tato dan tindik yang sudah tercemar HIV. Kemudian mempunyai masalah salah satu infeksi menular seksual. Dan yang terakhir adalah berhubungan seksual baik melalui vagina tanpa menggunakan kondom. Yang selanjutnya adalah life skill. Apa itu life skill? Life skill adalah keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi tantangan yang ada dalam kehidupan sehari-hari secara efektif. Ada 6 jenis life skill yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah keterampilan fisik, mental, emosional, spiritual, kejuruan, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk menghadapi kesulitan atau masalah. Selanjutnya adalah apa sih manfaat life skill pada teman sebaya atau lingkungan sekitar? Yang pertama adalah membantu remaja terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Yang selanjutnya adalah membantu remaja terkait pertumbuhan dan perkembangan sosial seperti melanjutkan sekolah, mencari pekerjaan, memulai kehidupan berkeluarga, menjadi anggota masyarakat, dan mempraktekkan hidup sehat. Itu adalah penjelasan krida genre generasi berencana dari Saka Kencana Kabupaten Pacitan. Rencanakan masa depanmu dengan menghindari resiko di masa mudamu. Salam Pramuka. Salam Pacitan Maestri. Salam genre. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.